Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan dan semoga Allah memberkahi kita semua untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, maka dari itu marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini menurut kepercayaan masing-masing. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear kuadrat dua variabel. Nah, materi ini merupakan materi pendukung atau materi prasyarat dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menyajikan grafik sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, yang kedua, siswa diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua variabel linear kuadrat menggunakan metode grafik. Oke, sebelum kita memasuki inti pelajaran hari ini, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar apa? Ya, benar sekali, ini merupakan gambar jembatan. Nah, dalam pembuatan jembatan yang sangat indah ini, tentunya ada hasil jerih payah dari para pekerja ataupun para ahli perencanaan jembatan dalam pembuatannya. Lalu, apa kaitan hal tersebut dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, kaitannya adalah dalam mendesain sebuah jembatan, seorang ahli harus mampu menggambar grafik kasar sebuah jembatan dengan benar dan menentukan posisi kawat yang akan dikaitkan pada jembatan agar membentuk suatu kurva yang indah, seperti jembatan yang kita lihat saat ini. Nah, untuk menentukan hal tersebut, seorang ahli perencanaan jembatan dapat menggunakan konsep persamaan linear dua variabel atau linear kuadrat ini. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari sekian banyaknya penerapan materi sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Ananda semua harus mampu menguasai materi ini agar Ananda semua dapat memanfaatkannya suatu saat nanti. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sistem persamaan dua variabel yang berbentuk linear-linear. Sedangkan pada subbab ini kita akan membahas sistem persamaan dua variabel yang berbentuk linear kuadrat. Nah, ayo kita ingat kembali apa itu persamaan linear. Nah, coba Ananda semua lihat contoh berikut. Yang mana yang merupakan persamaan linear? Yang atas atau yang bawah? Ya, benar sekali. Yang atas ini merupakan bentuk dari persamaan linear, sedangkan yang bawah merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Adapun bentuk umum dari persamaan linear dua variabel ini adalah secara implisit seperti AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Sedangkan dalam bentuk eksplisitnya adalah Y sama dengan MX ditambah N, di mana A, B, dan M disebut koefisien, dan C dan N disebut sebuah konstanta. Bentuk grafik dari persamaan linear dua variabel ini merupakan garis lurus atau merupakan sebuah himpunan dari titik-titik yang membentuk suatu garis lurus. Nah, seperti tadi contohnya seperti X tambah Y sama dengan 5, X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0, dan 2X ditambah Y sama dengan 1. Nah, ini merupakan contoh grafik dari persamaan linear X tambah Y sama dengan 5. Nah, lalu bagaimana dengan persamaan kuadrat? Bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel ini yaitu AX kuadrat ditambah PXY ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Dengan A,
P, B, C, D yang disebut koefisien, dan E disebut konstanta. Nah, bentuk grafiknya, jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, maka kurvanya akan berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua, jika P kuadrat dikurang 4AB sama dengan 0, maka kurvanya akan berbentuk parabola. Nah, jika P kuadrat kurang 4AB kurang dari 0 atau kecil dari 0, maka kurvanya berbentuk elips. Nah, yang keempat, jika P kuadrat kurang 4AB lebih dari 0 atau besar dari 0, maka kurvanya berbentuk hiperbola. Nah, ada pula bentuk persamaan yang lebih sederhana, yaitu jika P sama dengan 0, maka bentuk umumnya akan menjadi AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Nah, maka berdasarkan bentuk pada kasus khusus ini, akan kita identifikasikan bentuk-bentuk grafiknya menjadi yang pertama, jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, maka kurvanya berbentuk lingkaran. Yang kedua, jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, maka kurvanya berbentuk parabola. Nah, ingat ya di sini jika ada kata atau, maka itu salah satunya, berarti tidak keduanya. Nah, yang ketiga, jika A tidak sama dengan B, tetapi bertanda sama, dengan kata lain sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kurvanya berbentuk elips. Yang keempat, jika A dan B berlawan tanda, dengan kata lain, misalnya A itu positif, B negatif, atau sebaliknya, maka kurvanya berbentuk hiperbola. Ini contoh 1. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 5. Kira-kira bentuk kurvanya seperti ini. Kita lihat berdasarkan bentuk AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Maka di sini kita dapat lihat bahwa B-nya sama dengan 0. Karena variabel Y kuadratnya tidak ada ya di contoh 1 ini. Nah, oleh karena itu kurvanya akan membentuk sebuah parabola. Untuk contoh yang kedua, nah di sini dapat kita lihat bahwa A sama dengan B, di mana tidak sama dengan 0. Koefisien dari A dan B itu sama-sama 1 dan tidak sama dengan 0. Nah, maka kurvanya akan membentuk suatu lingkaran. Nah, untuk contoh yang ketiga, nah, di sini A tidak sama dengan B, karena yang A-nya itu 25, B-nya itu 16, maka tandanya ini sama ya, sama-sama positif keduanya. Ini positif 25, ini positif 16. Nah, maka kurvanya akan membentuk elips. Lalu untuk contoh yang keempat, di sini dapat kita lihat bahwa tanda A dan B-nya berbeda. Nah, di sini tanda A-nya, koefisien A-nya itu positif, sedangkan untuk koefisien B-nya tandanya itu negatif. Nah, maka dari itu kurvanya akan berbentuk hiperbola. Lalu, apa itu sistem persamaan linear kuadrat dua variabel? Nah, mari kita telaah satu-satu. Definisi dari suatu sistem, sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen. Oleh karena itu, di sini dikatakan sistem persamaan merupakan gabungan dari beberapa persamaan. Nah, jadi boleh dua atau lebih, namun karena di sini yang diminta adalah linear kuadrat dua variabel, maka akan terdapat dua persamaan. Yang pertama, membentuk persamaan linear, dan yang kedua merupakan persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel itu, yang persamaan pertamanya itu linear,
persamaan keduanya itu kuadrat. Adapun jenis-jenis solusi sistem persamaan dua variabel berbentuk linear kuadrat ini terdiri dari yang pertama satu solusi yaitu x, y. Yang kedua, dua solusi. Yang ketiga, tidak memiliki solusi. Untuk cara menentukan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan metode grafik. Cara yang kedua menggunakan metode substitusi. Nah, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat ini dapat kita lihat dari titik potong, sebuah garis lurus persamaan linear, dan sebuah kurva persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas metode grafik terlebih dahulu. Untuk menemukan penyelesaian dari permasalahan sistem persamaan dua variabel berbentuk linear kuadrat ini, marilah kita cermati beberapa contoh berikut. Nah, contoh 1, tentukan penyelesaian dari SPL KdV di mana persamaan linearnya adalah 2x ditambah y sama dengan 1, dan persamaan kuadratnya adalah y sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Nah, langkah pertama, kita harus menggambar sebuah grafik 2x ditambah y sama dengan 1. Nah, kita uji cobakan ke beberapa titik. Yang pertama itu yang paling wajib kita cobakan untuk titik y sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan linearnya, maka didapatkan bahwa hasilnya adalah 2x tambah 0 sama dengan 1 atau x sama dengan setengah. Nah, jika x sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 1. Di sini. Berarti jika x sama dengan 0, 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 1, atau hasilnya 0 tambah y sama dengan 1, menjadi y sama dengan 1. Nah, setelah itu kita lengkapilah kita buat sebuah tabel untuk mempersingkat pekerjaan kita dalam menentukan titik-titik yang berada pada grafik tersebut. Nah, di sini Miss mencoba untuk titik x sama dengan negatif 2, x sama dengan negatif 1, x sama dengan 0, x sama dengan setengah, dan x sama dengan 1. Lalu langkah untuk menggambar grafik untuk persamaan kuadratnya adalah, nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu, ini bentuk persamaan kuadratnya sudah dalam bentuk eksplisit ya, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, karena a-nya kurang dari 0, di mana a merupakan koefisien dari variabel x, di sini dilihat negatif ya, berarti koefisiennya, berarti A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Berarti sebaliknya, jika A besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Oke. Nah, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X berarti kita misalkan Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kita pindah ruaskan, X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya ialah pada titik negatif 2,0 dan titik 2,0. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kita misalkan X sama dengan 0.
Nah, langsung saja kita substitusikan sehingga didapatkan Y sama dengan 4 dikurang 0 kuadrat, berarti Y sama dengan 4. Maka titik potong terhadap sumbu Y ialah pada titik 0,4. Nah, lalu langkah selanjutnya kita tentukan titik puncak grafik, yaitu P, Q. Untuk titik P, itu rumusnya adalah negatif B per 2A, di mana Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 0X, karena itu X-nya nggak ada ya, ditambah 4. Nah, berarti ini kita terjemahkan A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 0, dan C sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke rumus titik puncak yang untuk titik P. P sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 0 per 2 dikali negatif 1 sama dengan 0. Nah, lalu untuk titik Q-nya itu sama dengan F dalam kurung P atau F dalam kurung 0, di mana kita harus mensubstitusikan nilai P yang kita dapatkan pada persamaan kuadrat tersebut. Tadi nilai P-nya kan kita dapatkan itu 0. Berarti kita masukkan ke persamaan kuadratnya sehingga menjadi Y sama dengan 4 dikurang 0 kuadrat, atau Y sama dengan 4. Maka titik puncak grafiknya adalah 0,4. Setelah itu, setelah kita dapatkan semua titik-titik pada langkah 1 dan langkah 2, kita gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian kita lukislah sebuah garis melalui titik-titik tersebut dan sebuah kurva. Nah, kira-kira seperti ini bentuk grafiknya, di mana titik puncak dan titik potong sumbu Y berada pada titik 0,4 dan titik potong sumbu X untuk kurva parabolanya berada pada titik 2,0 dan negatif 2,0. Sedangkan untuk titik potong kedua grafik tersebut kita dapatkan adalah pada titik negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,3 dan 3, negatif 5. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel 3 sama dengan 2x ditambah y sama dengan negatif x kuadrat dikurang 2x ditambah 3. Nah, dengan langkah yang sama, yang pertama kita misalkan y sama dengan 0, maka kita dapat nilai x-nya sama dengan 3 per 2. Saat x sama dengan 0, nilai y-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita lengkapi tabel itu untuk mempersingkat pekerjaan kita. Nah, kemudian didapatkan titik-titiknya untuk garis lurus ini adalah negatif 2,7, negatif 1,5, 0,3, 3 per 2,0, dan 1,1. Untuk menggambar grafik persamaan kuadratnya sama seperti tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai A-nya adalah negatif 1, B-nya negatif 2, dan C-nya sama dengan 3. Nah, maka dari itu A kurang dari 0, berarti grafik terbuka ke bawah. Nah, setelahnya kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, di mana saat Y sama dengan 0. Kita substitusikan saja, sehingga didapatkan X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti hasilnya X tambah 3 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Maka titik potong terhadap sumbu X ialah pada titik negatif 3,0 dan 1,0. Nah, lalu langkah selanjutnya,
kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti pada saat X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan saja nilai X-nya sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 0 kuadrat kurang 2 dikali 0 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 3, maka titik potong terhadap sumbu Y ialah pada titik 0,3. Nah, kemudian kita tentukan titik puncaknya. Tadi kita dapatkan untuk nilai B-nya adalah negatif 2, sedangkan nilai A-nya negatif 1. Berarti negatif dikali negatif 2 per 2 dikali negatif 1. Berarti ini coret, hasilnya 1. Ini masih ada negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1. Nah, lalu untuk Q-nya, berarti kita substitusikan nilai P, yaitu negatif 1, ke persamaan kuadratnya. Y sama dengan negatif dikali negatif 1 kuadrat, kurang 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Nah, ini jangan keliru ya dalam menjumlahkannya, berarti ini menjadi negatif 1 ditambah 2 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah 4. Maka titik puncak grafiknya yaitu pada titik negatif 1,4. Sama seperti tadi, setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita gambarkan titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian kita lukiskan sebuah garis dan kurva melalui titik-titik tersebut. Nah, seperti ini kira-kira bentuk grafiknya, di mana di sini titik puncaknya adalah pada titik negatif 1,4, titik potong sumbu X-nya di negatif 3,0 dan 1,0. Nah, sedangkan untuk himpunan penyelesaian dan titik potong sumbu Y-nya sama-sama berada pada titik 0,3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,3. Nah, di sini kita lihat ya, berarti untuk soal contoh nomor 2 ini, garisnya menyinggung parabola, di mana kita mendapatkan satu solusi, yaitu 0,3. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel untuk X tambah Y sama dengan 5 dan 2X ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, yang pertama, untuk menggambar grafik dari persamaan linearnya sama seperti langkah-langkah tadi, kita misalkan Y sama dengan 0, didapatkan X-nya sama dengan 5. Begitu pula jika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Lalu kita buat tabel. Nah, didapatkan hasilnya. Berarti jika X-nya sama dengan negatif 2, nilai Y-nya adalah negatif 2 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, untuk X sama dengan negatif 1 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Begitu pula untuk selanjutnya. Maka kita dapatkan titik-titiknya adalah negatif 2,7, negatif 1,6, 0,6, 1,4, 2,3, 5,0, dan seterusnya. Lalu setelahnya, untuk menggambarkan grafik dari persamaan kuadrat, nah di sini ada terlihat bedanya ya. Tadi kan bentuknya yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, di sini bentuknya menjadi X sama dengan RY kuadrat ditambah SY ditambah T. Maka aturannya akan berubah.
Nah, di mana di sini apabila R-nya kurang dari 0, di mana R merupakan koefisien dari variabel Y, maka grafik akan terbuka ke kiri. Nah, berarti catatannya untuk R besar dari 0, di mana R merupakan koef variabel Y, maka grafik akan terbuka ke kanan. Nanti contoh grafiknya dapat Ananda lihat ya. Nah, berarti ini kita akan mengubah bentuk X-nya menjadi bentuk eksplisit, sehingga kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan negatif Y kuadrat ditambah 4 dibagi dengan 2. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Berarti kita substitusikan Y sama dengan 0, didapatkan negatif dikali 0 kuadrat ditambah 4 per 2, X sama dengan 2. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya ialah 2,0. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana saat X sama dengan 0, kita substitusikan jadinya 2 dikali 0 ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ini kita kembalikan saja lagi ke bentuk awal ya. Terserah Ananda, boleh pakai yang mana. Nah, kemudian Y kuadrat sama dengan 4, Y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi Y kurang 2 dikali Y ditambah 4, sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan titik potong terhadap sumbu Y-nya ialah 0,2 dan 0, negatif 2. Lalu kita tentukan titik puncak grafiknya yaitu P, Q. Untuk permasalahan ini, Q-nya sama dengan negatif S per 2R. Beda seperti yang tadi, untuk permasalahan tadi kan P sama dengan negatif B per 2A. Nah, sedangkan untuk permasalahan ini, apabila X-nya yang berbentuk eksplisit, maka rumusnya adalah Q sama dengan negatif S per 2R, sedangkan untuk P-nya kita substitusikan nilai dari Q. Berarti terbalik ya konsepnya dengan yang tadi, sehingga kita dapatkan bahwa S-nya tadi sama dengan 0, R-nya sama dengan negatif setengah. Oke, coba kita lihat ke bentuk persamaan tadi. Ya, bentuk persamaannya yaitu tadi bentuk persamaannya adalah Y sama dengan negatif Y kuadrat ditambah 4 per 2. Nah, berarti berapa nih nilai R-nya adalah negatif setengah ya. Untuk nilai S-nya 0, sedangkan untuk nilai T-nya sama dengan 4 per 2 atau sama dengan 2. Nah, berarti untuk rumus Q-nya sama dengan negatif 0 per 2 dikali negatif setengah. Itu dihasilkan 0. Nah, sedangkan untuk P-nya berarti dari persamaan tadi kita substitusikan nilai Q sama dengan 0. Nah, kita anggap berarti Q itu sebagai nilai Y, sehingga didapatkan bahwa X sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4 per 2. Itu sama dengan 2. Maka titik puncak dari grafik ini adalah titik 2,0. Mari kita lihat bentuk grafiknya. Nah, kira-kira seperti ini bentuk grafiknya.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa titik potong sumbu Y-nya berada pada titik 0,2 dan 0,-2, sedangkan untuk titik puncak dan titik potong sumbu X-nya sama-sama berada pada titik 2,0. Sedangkan untuk garis lurusnya berada di sini ya. Nah, maka dapat kita lihat di sini tidak ada perpotongan antara kurva parabola dan garis lurus. Maka kalau tidak ada perpotongannya, otomatis tidak ada titik potong dari parabola dan garis lurus. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kosong atau tidak ada solusi. Nah, oleh karena itu, garis lurus ini tidak memotong ataupun menyinggung parabola. Maka, kesimpulan yang dapat kita tarik melalui metode grafik ini adalah suatu sistem persamaan linear kuadrat dikatakan memiliki satu solusi apabila garis persamaan linearnya menyinggung kurva persamaan kuadrat. Nah, suatu sistem persamaan linear kuadrat memiliki dua solusi, itu apabila garis persamaan linearnya berpotongan pada dua titik yang ada pada kurva persamaan kuadrat. Sedangkan suatu sistem persamaan linear kuadrat dua variabel dikatakan tidak memiliki solusi apabila garis persamaan linear tidak berpotongan dan tidak menyinggung kurva persamaan kuadrat. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugasnya, kerjakan LKPD yang telah dibagikan pada Google Classroom Anda. Nah, boleh dikerjakan pada buku latihan dengan catatan harus mensalin soalnya. Nah, atau di print LKPD-nya dan dikerjakan langsung pada LKPD tersebut. Kiranya apabila masih ada yang kurang dipahami, Ananda semua boleh hubungi melalui WhatsApp Miss atau melalui Google Classroom. Lebih dan kurang apabila terdapat kesalahan kata, Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.